Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun berada, dimanapun aktivitasnya, dimanapun kegiatannya. Oke adik-adik, kembali lagi bersama saya. Siapa coba? Iya, Coach Repti Dwiliana yang akan membersamai adik-adik dalam sesi kelas pelatihan pada hari ini dengan mengusung tema Your Mind, Your Power. Oke adik-adik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama mengenai definisi dari self concept. Adik-adik mungkin di sini sudah familiar dengan kata self concept, tapi mungkin adik-adik belum tahu nih definisi apa dari self concept. Jadi ya, adik-adik, self concept itu adalah perasaan dan pemikiran seseorang terhadap dirinya sendiri. Setiap orang itu punya karakteristik dan keunikan yang membuat dia berbeda dari orang lain. Nah, kalau kita punya konsep diri yang positif, konsep diri yang baik, kita itu bisa lebih percaya diri dan menjalani hidup jadi lebih baik. Indikator permasalahan dalam konsep diri ada 4. Yang pertama, merasa kurang percaya diri. Yang kedua, rendah diri. Yang ketiga, tidak tahu kekuatan dan kelemahan diri. Dia ini bingung dengan potensi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, merasa tidak dihargai. Siapa yang di sini sering merasa tidak dihargai? Tunjuk tangan. Ayo, siapa? Ada 4 aspek dalam konsep diri. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek sosial, yang ketiga ada aspek moral, dan yang terakhir itu ada aspek psikis. Contohnya itu dari aspek fisik ya. Dari aspek fisik itu contohnya aku suka sama gaya rambutku yang sekarang. Nah, kalau adik-adik ini nyaman dengan penampilan adik-adik yang sekarang, tandanya itu adik-adik sudah memiliki konsep diri yang positif, konsep diri yang baik. Itu harus dipertahankan ya adik-adik, supaya adik-adik itu selalu memiliki konsep diri yang positif dan tidak memandang rendah dirinya. What a self-concept? Nah, menurut para ahli, yang pertama ada Harlock. Menurut Harlock, self-concept atau konsep diri itu diartikan sebagai persepsi, keyakinan, perasaan atau sikap seseorang tentang dirinya sendiri, kualitas penyikapan individu tentang dirinya sendiri, dan suatu sistem pemaknaan individu tentang dirinya sendiri, serta pandangan orang lain tentang dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada menurut Indra Darmawan. Konsep diri itu merupakan persepsi diri tentang aspek fisik, sosial, dan psikologis yang diperoleh individu melalui pengalaman dan interaksinya dengan orang lain. Faktor-faktor self-concept ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama, interaksi sosial. Hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar itu dapat membentuk persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau adik-adik mendapatkan support dari lingkungan sekitar, itu konsep diri adik-adik itu akan terbentuk, akan menjadi lebih positif. Begitupun sebaliknya, apabila adik-adik ini atau individu mendapatkan penolakan dari sekitarnya, itu akan membuat konsep diri menjadi melemah. Selanjutnya, yang kedua, ada pengalaman hidup. Pengalaman pribadi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, mempengaruhi bagaimana individu ini melihat dirinya sendiri. Keberhasilan itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Sedangkan kalau memiliki kegagalan di masa lalu, itu dapat menimbulkan keraguan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada dari yang ketiga ini ada pola asuh orang tua. Cara orang tua mendidik, cara orang tua berinteraksi dengan anak itu sangat mempengaruhi perkembangan konsep diri. Jadi pola asuh itu sangat-sangat penting ya adik-adik ya. Bisa dari bagaimana orang tua sehari-hari ini memperhatikan anaknya itu seperti apa, mendidik anaknya itu seperti apa. Pola asuh orang tua yang suportif dan penuh dengan kasih sayang itu cenderung menghasilkan konsep diri anak menjadi lebih positif. Coach Repti bakal ngasih tips and trick ke adik-adik supaya adik-adik bisa belajar dan bisa mengubah konsep dirinya menjadi lebih baik. Yang pertama nih contohnya, ini pasti sering banget ya ketika kita berada di kelas, kita ujian,
kita mendapatkan nilai yang jelek, nilai yang buruk. Adik-adik jangan langsung bilang ke diri sendiri, jangan langsung ngomel ke diri sendiri, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bakal bisa. Tapi coba adik-adik ini merubah pola pikirnya. Coba bilangnya kayak gini, nggak apa-apa sekarang nggak bisa, tapi aku yakin dengan belajar, dengan lebih giat lagi menggali potensiku, pasti aku akan berhasil di ujian yang akan datang. Yang kedua, ada lawan pikiran negatif tentang diri sendiri. Contohnya adik-adik sedang scroll Instagram, terus lihat orang-orang itu kayak, kok dia ini keren ya fotonya kayak gini, kok dia bisa sih fotogenik, nah kok aku nggak bisa. Stop, itu jangan dibicarain lagi ke diri sendiri, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kemampuannya masing-masing. Coba pikir hal positif tentang diri adik-adik sendiri. Contohnya gini, aku mungkin gak jago foto, tapi aku tuh pinter gambar, aku selalu bisa bikin orang-orang tertawa. Nah, tips yang ketiga dari coach nih ya, kelilingi diri dengan orang-orang yang suportif. Mungkin banyak ya di sekitar adik-adik itu, teman adik-adik itu sering mengejek atau ngejatuhin semangat. Coba deh, adik-adik jaga jarak dan mulai mencari teman-teman yang bisa membangun kegiatan positif, bisa membangun pikiran positif. Cari teman yang bisa mendukung, yang bisa bilang, kamu bisa kok. Atau dia itu mau bantu saat adik-adik itu lagi down. Lingkungan yang positif itu bisa bikin adik-adik lebih percaya diri. Nah, tips yang keempat nih dari coach, tetapkan tujuan yang realistis. Nih, misalkan jangan langsung pasang target aku harus ranking 1, padahal biasanya ranking 20. Coba dibuat target kecil dulu, misalnya minggu ini aku mau belajar 1 jam setiap malamnya. Terus kalau berhasil, kasih apresiasi ke diri sendiri. Lama-lama insya Allah target itu bisa naik dan adik-adik bakal lebih percaya diri. Coach mau nyeritain pengalaman coach nih. Jadi ini pengalaman sosial ya yang coach alamin. Jadi dulu itu coach itu orang yang humoris, orang yang mudah diajak ngobrol lah, mudah interaksi dengan orang-orang baru. Terus teman-teman coach ini pada bilang, lo keren, lo bisa ngomong di depan umum, terus diajak ngobrol nyambung segala macam. Nah, dari situ coach itu kayak mulai berpikir, kayaknya kemampuan ini bisa coach kembangin. Dan akhirnya apa? Akhirnya coach bisa ngomong di depan umum. Sekarang coach bisa mengisi acara-acara, menjadi MC, menjadi pembicara di depan umum. Karena apa? Karena itu adalah bentuk reaksi positif dari lingkungan. Seperti yang tadi coach udah jelasin, kalau misalkan kita mempunyai circle yang baik, mempunyai lingkungan yang positif, itu akan mengubah konsep diri kita menjadi lebih baik. Jadi adik-adik mulai dari sekarang yuk kita coba cari lingkungan yang positif, lingkungan yang membangun, lingkungan yang bisa menjadi kita lebih baik, menjadi acuan kita untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Supaya apa? Supaya self concept kita itu terbentuk menjadi self concept yang positif. Sekian kelas pelatihan pada hari ini. Semoga semua ilmu, semua pengalaman coach bisa menjadi manfaat, bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik semua. Dan jangan lupa dijalankan loh ya tips and trick dari coach tadi. Sekian, terima kasih semua yang sudah memperhatikan, semua yang sudah menyimak materi dari coach. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.